Sekalian, saya percaya bahwa kita semuanya dilindungi Tuhan dan diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Mari kita jaga protokol kesehatan dan pemerintah. Mari kita jangan suka pergi jalan-jalan. Ya, usahakan stay at home, stay safe. Ya, oke. Kita mau sama-sama enjoy firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 28 ayat 7. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah ini. Urapi hamba Engkau, dan kami semuanya menyampaikan dengan kami sesungguhnya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sekalian, kita mau lihat bagaimana Daud ini tulis tentang Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ini adalah ayat yang sederhana, tapi maknanya itu begitu luar biasa. Dia bisa menganggap dan mengaku bahwa Tuhan adalah kekuatannya, kekuatan dan perisainya. Nah, kita tidak mungkin sembarangan bicara, oh, you adalah kekuatanku, dia adalah perisaiku. Tidak. Kita harus mau committed dan convinced di dalam hati kita, yaitu yakin bahwa orang ini lebih tinggi dari saya, lebih pintar dari saya, lebih kuat dari aku. Baru aku berani mengatakan, ya, engkau adalah kekuatanku. Nah, inilah Daud. Ya, dia begitu percaya pada Tuhan yang dia sembah, dan dia mengatakan, Tuhan, engkaulah kekuatanku. Ya, waktu anak saya masih kecil, dia takut, dia tidak mempunyai kekuatan. Saya suka cerita bahwa saya ingat bahwa dia nggak kuat, ya, atau nggak berani untuk berenang. Dan dia bilang, Dad, boleh nggak pegang tangan aku supaya aku masuk ke dalam air? Aku tidak takut. Oke, saya bilang, ya, you hold dari my hand. Kita sama-sama masuk kepala kita ke dalam, ya, dan kita masuk ke dalam dan kita keluar lagi. Akhirnya dia sudah bisa berenang. Nah, kita jadi orang tua, anak itu menganggap kita ini, dedinya, maminya, adalah kekuatanku dan perisaiku. Nah, mereka percaya bahwa kita bisa bersama-sama mereka berenang, masuk kepalanya, masuk ke dalam air, dan bisa bangkit lagi keluar. Begitu juga lah Daud di dalam kehidupan dia. Percaya Tuhan yang dia sembah itu adalah kekuatannya. Dan di sini dia katakan, kepadanya hatiku percaya. Untuk percaya seseorang itu tidak gampang. Untuk percaya kesanggupan si anu itu tidak gampang. Nah, disinilah kita harus mau sadar bahwa kita manusia. Kita butuh, ya, seseorang ataupun apa yang kita percaya itu jauh lebih kuat, lebih mempunyai solusi dalam hidup, dan lebih daripada kita. Banyak orang yang cari di dunia ini. Mereka cari dukun, cari suhu, cari ini, kiai, segalanya, mencari supaya bisa membantu mereka, memecahkan masalah mereka, bisa mendapatkan kekuatan dari guru-guru yang so-called yang mereka percaya itu. Tapi kita jadi anak Tuhan, kita puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus janji pada kita, jikalau kita percaya, ya, dengan iman kita percaya, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, gunung sebesar ini pun bisa digeser. Dengan kata lain, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada hal yang mustahil. Ya, inilah indahnya kita jadi anak Tuhan. Inilah luar biasanya, ya, kita memiliki Yesus. Ini ada satu cerita, yaitu Suli hidup dari pensiunnya yang kecil, rumahnya kecil, hidupnya pun sederhana. Ya, ini cerita yang luar biasa. Sore itu Suli berkisah, Ibu Yanti orang terpandang, rumahnya besar, hartanya melimpah, semua anaknya jadi orang. Tetapi dia tak henti mengeluh. Lihat Ibu Suli, 2 anaknya dokter, 1 lagi S3, bahagia banget. Lah,
Anak-anakku semuanya cuma S1. Kapan aku bahagia? Dikaruniakan begitu banyak, kok masih mengeluh, ujar Suli. Aku ini cuma begini, tetapi selalu happy, sibuk berbahagia, tak ingat untuk mengeluh. Lalu perlahan dia bergumam, jangan-jangan aku abnormal, aku pun nggak benar gitu loh ya. Tiap kali ingat Suli, aku ingat kisah Daud. Kenapa? Hidup Daud penuh kerikil tajam, namun Tuhan selalu menjadi perisai dan kekuatannya. Nah, dia tak henti diribat masalah berat, namun Tuhan selalu menolongnya. Daud selalu melihat dan tak henti menyadari betapa Tuhan amat mengasihinya. Nah, ini paling penting. Sebab itu berlian-lianlah hatiku, seru Daud, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Si Daud ini, jangan kiranya Daud nggak punya dosa. Daud itu hidung belang. Dia berbuat dosa, banyak sekali dosanya. Tetapi satu hal, dia tetap bertobat, sadar. Ya, saudara sekalian, kesadaran itu yakni bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, selalu memenuhi hati Daud. Karena itulah dari hati Daud tak henti meluap sukacita dan rasa syukur. Bagaimana dia tidak rasa syukur? Dia berbuat dosa, Tuhan memaafkan dia. Kuncinya apa sih sebenarnya Daud? Kalau gitu kita semuanya berbuat dosa dong. Tidak boleh. Daud berbuat dosa, ada balasannya, ada hukumnya, ya kan? Nah, inilah kita mau lihat. Dia berbuat dosa, lihat dia mau dibunuh anaknya. Banyak sekali kehidupan Daud itu yang gak smooth. Ya, anak sendiri mau membunuh papanya. Bayangkan, berarti orang bisa bilang, Daud, you adalah papa yang gagal. Nggak bisa begitu kan ini kan. Nah, kenapa? Karena dia juga banyak berbuat dosa. Dan dia ada hukumannya, ada imbalannya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Iya kan? Dia mempunyai hubungan tubuh dengan Batseba. Akhirnya apa? Anaknya meninggal yang lahir itu. Jadi, Tuhan memaafkan kita. Tapi kita harus mau tanggung jawab kesalahan yang kita lakukan. Nah, inilah kuncinya. Apa yang memenuhi hati, itulah kuncinya. Ada orang yang punya hampir segalanya tetapi merasa tak punya apa-apa, merasa diri begitu malang, jauh dari bahagia. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tetapi merasa tak henti dicintai, hingga baginya tiap hari adalah hari bahagia penuh syukur. Lupanya benar kata orang, bukan apa yang memenuhi dompetmu yang membuatmu penuh syukur, melainkan apa yang memenuhi hatimu. Saudara sekalian, jika perasaan dicintai dan diberkati memenuhi sanubari, hanya sukacita dan syukurlah yang akan meluap dari hati. Ya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Dia mau kita bahagia, asal kita bisa memandang Dia, cinta Dia, bawa firman Dia melekat dalam hati kita. Dia pasti akan membantu kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biarlah Tuhan, kami juga seperti Daud, berani mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah kekuatan kakiku dan perisaiku. Kepada Engkau Tuhan, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati jemaat JSS, saudara brother dan sister kami, dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas keluarga besar JSS. Terima kasih kami mempunyai saudara seiman yang begitu baik dan saling mendukung, saling menguatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, pemerintah, dokter dan suster dan semuanya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga. Untuk mereka yang kena COVID-19, Tuhan kami mau berdoa di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka. Hanya Engkau Juru Selamat.